Halo, halo, halo. Ketemu lagi. Hari ini sudah hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Selamat datang di bacaan harian. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box untuk mendapatkan rangkuman dari bacaan hari ini. Kita mulai hari ini seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu. Saya akan mulai dari Rumi, dan setelah mengacak, saya akan mengambil satu kartu yang di tengah, dan kartu ini Merciful Mother Jamal. Ini kartunya colorful. Kita lihat warnanya kuning dan dia menggunakan gaun berwarna pink. Dan kita lihat di sini di bagian perut itu seperti hampir transparan, atau dia sama warnanya dengan joyfulness-nya yang ada di belakang dia. Oke, ini kita berusaha untuk memahami apa sebenarnya informasi yang ingin ditampilkan. Tapi barangkali ini ada kaitannya dengan mother. Mother itu hamil dan melahirkan, dan ini sepertinya gambarnya ke arah itu. Ini kartu nomor 44, atau kalau kita lihat angkanya adalah 8. Merciful Mother Jamal. Oh sudden resurrection. Oh countless blessing. Oh blazing fire in the jungle of thoughts. Today you arrive with laughter to break open the jail. Seperti terbebas dari kurungan. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Oh, sudden resurrection. Yang tadinya kita pikir sudah mati, sudah tidak ada, tiba-tiba kita bangkit lagi karena kita mendapatkan keberkahan yang tak terhingga. Dan ini seperti api yang menyala begitu saja di dalam pikiran kita yang dipenuhi dengan berbagai ide. Hari ini kamu telah datang sampai pada kebahagiaan laughternya. Laughter kan ketawa, tapi kita ambil kebahagiaannya supaya kita bisa membuka semua keterkungkungan yang kita hadapi sampai saat ini. Merciful Mother Jamal. Oke, kita lihat dari kartu Lenormand-nya. Iya, tengahnya adalah message. Memang ini adalah informasi bahwa hari ini ada hadiah, dan minggu ini kartu bunga ini datang berkali-kali. Jadi sepertinya minggu ini sebenarnya adalah minggu yang berkah. Dan ditutup dengan gambar ikan yang artinya juga keberlimpahan. Dan ini adalah informasi yang menyampaikan kepadamu bahwa kamu mendapatkan hadiah. Win the lottery, seperti itu. Dan hasilnya adalah begitu banyak keberuntungan kau akan dapatkan. Oke, kita lanjut dengan ini adalah kartu Tarot of the Heart kalau nggak salah. Kemudian ini kita lihat 3 kartu yang diambil dari deck ini, The Psychic Tarot for the Heart. Dan ini spreadnya adalah Blessings and Challenges spread. Oke. Dan ini ada kaitannya tadi dengan kartu yang keluar dari Mother Jamal tadi apa? Merciful. Merciful artinya yang pengampun. Ya, diampuni dari yang mati, sepertinya itu. Kita lihat kartu pertamanya, the first blessing and challenge adalah rebuild. Kita punya kesempatan untuk
membangun ulang diri kita setelah shattered, setelah berantakan. Kita lihat kalau penggambarannya di sini adalah bajunya dia yang kotak-kotak itu sempat kena petir dan dia berantakan. Tapi kita punya kesempatan untuk membangun ulang yang dimulai dari hati kita, yang kita lindungi dengan tangan kita karena kita menghargai betul hati kita. Dan latar belakangnya adalah sayap. Ini menunjukkan kalau kartu ini bicara tentang kita diberkahi untuk diberi kesempatan kedua membangun hati kita yang lebih murni. Itu yang saya lihat. The first blessing and challenge ini blessingnya. The second blessing of challenge-nya adalah share the love, supaya kita bisa membagi cinta kita dari hati yang pernah terluka. Kalau kita lihat hatinya itu cracked ya, terbelah. Tapi ini adalah sesuatu yang kita bisa sampaikan ulang. Kalau kita lihat gambar latar belakangnya adalah dua orang yang saling berpegang tangan dan saling memandang. Tapi hatinya pernah terbelah. Mungkin ini adalah situasi di mana kita membangun kembali hubungan dengan seseorang yang pernah sempat terpisah atau apapun itu. Tapi dan kita lihat karena di sini memang decknya bicara tentang hati. Blessing yang ketiga adalah master. Kita sudah bisa menguasai hati kita. Mastering itu menguasai hati kita dalam arti kita tidak dengan mudah membuat hati kita terluka. Kita bisa mengendalikan hati kita supaya kita bisa fokus pada yang terbaik buat hati kita. Ini penggambarannya adalah hati tetap di situ, tetap di dalam jantungnya, tetapi jantungnya itu seperti ada tahanan supaya tidak mudah dihujam oleh sesuatu. Dan additional advice-nya adalah teach. Mengajarkan bagaimana kita memelihara hati kita. Iya. Oke, kita lanjut dengan astrologinya adalah ketika bulan sampai pada 27 derajat 18 menit di Sagittarius pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, dan berarti agak siang sedikit dia sudah conjunction dengan South Node di 29 derajat, masih di Sagittarius, oposisi dengan North Node. Iya, kita seperti reminiscing ya, mengeluarkan, mengingat-ingat kembali, mengumpulkan kembali pengalaman kita masa lalu dan belajar dari situasi masa lalu. Ya, ketika bulan conjunction dengan South Node adalah masa lalu, karma, sesuatu yang harus kau bayar, konsekuensi dari perilakumu. Dan ini sextile dengan Mars di Aquarius, menunjukkan bahwa kita fokus ke depan, dan tidak hanya itu, dia oposisi dengan North Node dengan sendirinya. Memang South Node dan North Node itu selalu bicara tentang meninggalkan masa lalu, mencoba menyelesaikan karma masa lalu untuk menuju ke depan. Dan dengan Mars yang ada di Aquarius, dia sextile dengan bulan dan South Node, maka kita karena sextile berarti harmonis, kita berarti sudah mampu menerima diri kita dengan semua situasi terluka di masa lalu. Kenapa terluka? Karena Mars itu agresif, dan tapi hubungannya adalah sextile, sehingga kita tidak lagi struggling, kita tidak lagi resisten terhadap energi-energi yang ada di masa lalu. Kita menerima situasi masa lalu yang tidak sepenuhnya sempurna sebagai bagian dari kita, sebagai amunisi buat kita untuk menjadi lebih integrated, lebih utuh, lebih arif,
bahwasanya kehidupan manusia itu seperti gambar yin and yang. Kita menggunakan hal yang gelap untuk hal yang terang. Jadi artinya kehidupan itu selalu ada dua sisi, gelap dan terang, tetapi kita tidak pernah melihatnya sebagai sesuatu yang saling bertolak belakang, tapi justru menjadi kekuatan untuk menjadi diri yang lebih utuh. Ini yang saya lihat dari gambar ini. Kemudian kita masuk ke tarotnya. Ada 4 kartu, boleh terbalik dan langsung ke sebarannya. Iya, saya pikir ini sama dengan tadi bulan ketika conjunction dengan North Node dan dia sextile dengan Mars, bahwa kita seimbang antara yin and yang, antara gelap dan terang, bahwa semuanya adalah seimbang, keseimbangan dalam hidup kita, dan itu adalah yang kita capai pada hari ini. Oke, kita lihat pada hari ini kita bisa melihat dengan cara pandang yang mungkin berbeda dengan kemarin ketika kita melihat hal yang melukai kita adalah sesuatu seperti menghukum kita dan membuat kita jatuh. Tetapi sekarang barangkali kita bisa melihat sisi lain dari pemberian kepada kita masalah tersebut sebagai bagian dari hadiah karena membuat kita semakin utuh dan semakin arif. Mudah-mudahan, insya Allah, ambil jika resonate. Dan ini adalah tantangannya berpuas diri hanya mencari hal yang menyenangkan, karena ternyata memang hal yang tidak menyenangkan itu adalah bagian yang penting, hal yang berharga juga untuk kita pahami sebagai orang yang hidup ini. Dan ini adalah sarannya. Ini sangat bulan yang conjunction dengan South Node karena kita melihat tentang masa lalu, nostalgia, tetapi mungkin untuk bacaan ini lebih dari sekedar nostalgia tapi belajar sesuatu dari masa lalu, dan hasilnya adalah kita bisa menyeimbangkan antara yin and yang tadi, gelap dan terang, menjadi satu di dalam kehidupan kita. Wow. Kita ambil intuitif mandala hari ini 5 kartu. Kita pilih dahulu kartunya. Oke. Karena tulisannya kecil harus dilihat satu persatu. Ini adalah situasinya. Call your angels love you unconditionally, so call upon them for the help you need. Ini situasinya. Situasinya pada saat ini kau butuh bantuan. Ada sesuatu yang membuatmu ingin berteriak untuk meminta bantuan. Oke, challenge-nya seek the truth. The truth you seek is already within you. Listen, observe, and trust. Ini gambar batu kristal ya. Kemudian guidance-nya adalah personal power, merah. Ini gambar Mars ya. Do not give up. Use your natural strength to help yourself and others. Oke. Fokuskan pada Divine Mother. Oke, tadi Mother keluar ya. The Divine Mother is with you, healing issues of worthiness, self-esteem, and love. Outcome-nya adalah spiritual growth. Your natural intuitive gifts are increasing in accuracy and strength. Trust your intuition. Oke. Kalau kita lihat situasinya, ini sepertinya kita selalu takut, kita selalu lemah, dan kita selalu berteriak setiap kali melihat hal yang mungkin sukar buat kita. Jadi belum apa-apa kita udah tolong. Tapi karena challenge-nya adalah seek the truth, dan itu ada di dalam diri, sebenarnya pertolongan itu sudah terinternalisasi di dalam dirimu. Itu yang saya lihat,
dan guidance-nya adalah tinggal bagaimana kamu mengeluarkan power itu dari dalam dirimu. Jadi kamu bukannya lepas dari hubungan tersebut, tapi sebenarnya energi tersebut, kekuatan tersebut sudah implanted, sudah ada implant ya di dalam hati kita. Di semua orang sudah ada dan kita tinggal mengambil dari dalam diri sendiri. Artinya tidak terlalu jauh harus berteriak, tetapi hanya tinggal diaktifasi dari dalam diri sendiri. Fokuskan pada Divine Mother ya, karena ini adalah Mother di sini dilihat sebagai yang agung. Iya, jadi tempatkan dirimu sebagai seseorang yang agung. Fokuskan bahwa dirimu itu tidak pernah berada di level yang bawah, tapi seseorang being yang agung, yang magnificent, sehingga kamu merasa pantas untuk menumbuhkan terus dan tidak pernah berhenti mengembangkan spiritualitasmu. Oke, kayaknya memang hari ini fokus pada bagaimana kita menerima hitam putih ya, dan bahwasanya kalau kita pernah merasa selalu butuh bantuan, ada sesuatu yang salah karena tadi bulan di South Node Conjunction, sebenarnya ini adalah untuk mengembalikan kita resurrection ke atas lagi, bahwa kita memang pernah melakukan hal yang salah, tetapi tidak membuat kita menjadi tidak agung, tanda petik, bahwa kita tetap punya hak untuk mendapatkan keagungan tersebut. Posisi sebagai mother, sebagai ibu yang worthy, dan semua hal yang kita ciptakan dari tubuh seorang ibu adalah semua keindahan putra-putrinya, kontribusinya kepada dunia kemudian, bahwa tubuhnya digunakan. Dan ketika menjadi seorang ibu ya, prosesnya adalah bukan hal yang mudah ya. Segala macam perasaan ada di dalam diri seorang ibu ketika hamil dan melahirkan, dan itulah yang dirasakan bahwa pada akhirnya seberapapun orang menempatkan ibu dalam posisi mungkin kedua atau menjadi bukan yang berkuasa, tetapi penghormatan yang tertinggi itu selalu diberikan dari apa yang dihasilkan, dikreasikan dari proses menjadi ibu. Itu yang saya rasakan pada saat ini, dan disitulah kamu mendapatkan kesempatan untuk resurrection, kembali muncul sebagai orang yang sangat berharga, melihat hitam putih dunia sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kearifan yang total ya. Dan ini adalah bagaimana kamu belajar dan membuatnya menjadi pelajaran tidak hanya diri sendiri tapi orang banyak, kembali bangkit, kembali membangun diri dengan menjaga hati lebih baik ya. Kita bisa tetap berbagi dan menjaganya ke depan, tidak lagi mudah menjadi tergoyah dan fokus pada hal yang lain. Dan itu adalah informasi yang disampaikan hari ini, karena hanya kebaikan dan keberlimpahan yang diberikan kepadamu. Dan kita lihat bahwa kesempatan untuk muncul kembali itu tidak pernah hilang dari kita, karena kita adalah bagian dari Merciful Mother Jamal ya. Di sini diartikan sebagai orang yang memunculkan sesuatu, api, bara, dan motivasi yang begitu besar dari pikiran tentang ini salah, itu salah, itu salah. Tidak, kamu bangkit dari semua tuduhan-tuduhan yang kau buat sendiri untuk diri sendiri karena pernah melakukan kesalahan, tetapi justru bangkit untuk semua hal ini yang pernah dilalui adalah bagian dari kita untuk mencapai kebahagiaan yang
maksimal dan kita bisa keluar dari keterkungkungan kita, judgement, penghakiman pada diri kita sendiri. Oke? Karena hitam putih kehidupan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Winita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.